Hi everyone, welcome to my channel Kakak Ade. Hola, welcome back to my channel Kakak Ade. Yeay, kembali lagi di channel gue Kakak Ade. Yang pasti gue bakal ngasih informasi mengenai perumahan, update perumahan nih ya, sekitar di daerah Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo dan sekitarnya. Nah kali ini seperti biasa, sorry nih gue udah lama nih nggak posting nih ya. Jadi kali ini gue mau jalan-jalan seperti biasa di daerah modern Cilejit. Seperti apa sih untuk akses ataupun perkembangan ataupun progres dari perumahan ini. Ini bukan perumahan sih, lebih ke kota ya, pengembangan kota gitu kan. Jadi nggak cuma satu ataupun dua klaster yang dibangun, tapi banyak nantinya gitu. Nah kali ini gue nggak cuman hanya satu klaster aja update-nya, tapi memang langsung banyak nih ya. Jadi klaster Lintang, Meratus, Pasai, dan nantinya gue mau jalan-jalan buat jalan akses utama menuju ke marketing gitu kan. Nah kali ini gue mau jalan-jalan dulu untuk melihat progres seperti apa untuk pengembangan ataupun peningkatan pembangunan dari klaster Lintang terlebih dahulu. Nah kita jalan-jalan dulu yuk untuk menuju ke Lintang Utara. Nah ini adalah Lintang Utara, tapi kita lihat dulu untuk Lintang Selatan. Untuk saat ini memang aksesnya sedang dibuat, semua dicor dulu untuk jalanannya. Dan memang untuk rumah hampir kalau bisa dibilang sudah 90 something ya selesai gitu ya. Dan kabar gembiranya, taman-tamannya sudah mulai diisi, dan sebelah kiri ternyata dari Lintang Utara 6 sudah ada yang pindahan loh ya. Jadi memang sudah ada yang tempat tinggal. Nah luar biasa sekali nih Lintang, nanti pelan-pelan nanti akan ramai juga nih. Kalau bisa diprediksi sepertinya Lintang sama Rama bakal lebih ramai Lintang sih ya gitu kan. Dan memang saat ini memang masih progres untuk serah terima juga untuk teman-teman yang melakukan pembelian di klaster ini. Memang progres untuk serah terima, nantinya akan siap-siap untuk pindahan. Harusnya sih untuk beberapa bulan ke depan sudah mulai ramai di Lintang gitu kan. Dan untuk rumputnya sudah mulai hijau gitu kan. Nah buat teman-teman Lintang Utara mana dong suaranya? Gue pengen absen dulu nih gitu kan. Nah ini sebelah kanan ini sudah mulai cakep banget ya, untuk rumput-rumputnya sudah mulai tanam semua. Dan rumah-rumah juga sudah mulai jadi juga itu kan. Untuk listrik juga sudah dipasang, nomor rumah juga dipasang juga. Tinggal nanti kalau memang sudah selesai untuk landscaping ataupun taman-tamannya, nanti jalanan akan dibersihkan semua dari tanah-tanah yang memang bekas dari konstruksi gitu kan. Nah tinggal nanti untuk perapian, entah itu dari lampu ataupun penerangan jalan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki. Nanti fokusnya nanti lebih ke sana sih biasanya begitu. Nah ini adalah Lintang Utara ya buat teman-teman ya, Lintang Utara. Dan memang sudah mulai cukup tinggi untuk rumput-rumputnya. Memang beberapa rumah sudah mulai banyak ditumbuhi rumput liar, tapi jangan khawatir karena teman-teman di sini nantinya akan ditagihkan istilahnya untuk biaya kepengurusan klaster begitu kan. Nah nanti akan informasikan ketika teman-teman itu nanti melakukan serah terima. Nah ini jalannya sudah mulai cakep juga, kemudian untuk sudah merapi. Nah buat teman-teman yang mau nanam pohon gitu kan, tapi kalau bisa jangan nanam pohon yang memang merusak rumah ya, struktur rumah itu kan. Misalnya kayak pohon ketapang, nah itu akan merusak rumahnya itu. Jangan sampai teman-teman menanam pohon ketapang, karena itu akarnya akan merambat dan itu masih merusak struktur tanah ataupun rumah yang teman-teman akan huni nantinya itu kan. Meskipun itu pohon yang sekarang lagi hits banget itu kan, padahal itu akan merusak struktur dari bangunan yang teman-teman bisa mengganggu gitu kan. Oke, kita langsung menuju untuk ke klaster Lintang Selatan. Tadi kita sudah melalui klaster Lintang Utara. Nah memang untuk aksesnya tinggal sedikit lagi, ini akan melakukan pengecoran juga. Jadi buat teman-teman Lintang Selatan, jadi nanti nggak usah perlu khawatir lagi, nanti aksesnya juga sama, semua akan dicor semua. Dan memang harusnya sudah rapi juga. Nah itu sudah mulai untuk melakukan pengecoran juga gitu kan, karena sudah mulai untuk tuh sebelah kanan
dibatasin juga. Cuman kalau di sini memang rumah-rumahnya masih belum jadi. Paling kalau misalnya dibikin persentase bisa dibilang sih hampir 75-80% lah ya, karena untuk taman-taman juga belum selesai juga, untuk clearing juga belum dilakukan, tapi mau rumah-rumahnya sudah mulai dicot-cat juga. Jadi untuk aksesnya juga sudah cakep juga, udah dicor semua gitu kan. Untuk drainase juga udah mulai dibangun juga. Nah, itu tinggal perapian di sebelah kanan sudah mulai untuk perapian juga, nanti akan ditanami untuk rumput dan tumbuhan-tumbuhan untuk peneduh gitu kan. Nah, sebelah sini belum di finishing, tinggal pengecatan. Nanti pengecatan dasar warna putih, nanti dilanjutkan untuk pengecatan warna abu-abu seperti warna dasar ataupun warna dominan di klaster di perumahan Modern Cilencit ini gitu kan. Nah, ini kita masih berada di lintang selatan untuk aksesnya seperti ini. Dan memang sudah mulai untuk pembangunan juga nih sebelah kanan, sebelah kiri ya, sorry. Kalau sekarang sebelah kiri. Memang saat ini memang untuk lintang selatan ini masih membutuhkan banyak sekali untuk tanah yang diperlukan untuk apa ya? Agar tanahnya itu nanti rata, lintang utara ini membutuhkan banyak sekali tanah untuk pengurukan gitu kan. Nah, ini sebelah kanan juga masih di lintang selatan, dan memang aksesnya memang sudah sudah cakep banget, cuma tinggal untuk finishing rumah-rumahnya. Sebagai informasi, sini rumah-rumah yang dibangun memang saat ini sepertinya kondisinya tidak harus mengutamakan semua dibangun semua. Jadi memang ketika nanti ada yang beli, nanti akan dibangun. Ketika nanti ada yang beli, nanti akan dibangun. Seperti itu konsepnya. Yang pasti teman-teman setelah melakukan akad itu untuk pihak developer diberikan waktu sekitar 2 tahun maksimal untuk bisa melakukan penyerahan ataupun akad kunci nantinya gitu kan. Gitu. Kecuali kalau teman-teman belinya sudah inden ataupun sudah jadi, itu beda cerita ya. Tapi kalau memang belum jadi, itu teman-teman harus menunggu sekitar ya maksimal 2 tahun lah untuk sampai jadi rumahnya. Gitu. Nah, ini lintang selatan kita sudah mulai cakep juga untuk pembangunannya ya. Di depan tuh sudah mulai pembangunan jalan juga untuk aksesnya. Dan memang nanti di depan boulevard ini kenapa kosong KD gitu kan, nanti akan dibangun untuk ruko ataupun daerah komersil lah istilahnya begitu, agar teman-teman juga setidaknya sih kalau dibilang dari chat teman-teman klaster ataupun pembeli dari Modern Cilencit ini, mereka sangat membutuhkan sekali untuk Indomaret ataupun Alfamart ataupun minimarket lah setidaknya begitu. Dan untuk membutuhkan juga untuk mesin ATM ataupun tarik tunai gitu kan, khususnya bank-bank yang nasional, entah itu Mandiri ataupun BNI ataupun BCA begitu. Nah, ini kita menuju ke klaster Rama. Sebelah kanan itu adalah klaster Rama untuk Balim ya, dan memang sudah mulai banyak di sini, sudah mulai banyak yang menghuni juga. Ini adalah bagian dari klaster Rama, dan memang untuk klaster Rama ini adalah rumah komersil ya, bukan rumah sederhana. Jadi ini rumah komersil yang memang menjadi bagian pertama kali dari kelas Modern Cilencit sendiri gitu kan, untuk tahap pertama. Dilanjutkan untuk lintang untuk tahap kedua, Meratus tahap ketiga, Pasai Barat tahap keempat, dan tahap kelima itu adalah di klaster Pasai Timur. Nah, kita langsung menuju dulu nih, yuk. Kita jalan-jalan dulu menuju ke klaster Meratus seperti apa untuk kondisinya. Nah, ini adalah untuk kondisi terupdate dari klaster Meratus as of Februari 2023. Let's go. Untuk klaster Meratus sendiri memang sekarang sudah banyak sekali seperti memang disamakan. Jadi nggak ada yang dicat 1, 2 gitu, nggak. Jadi nanti di plaster aci semua, sudah rapi semua. Nanti progresnya adalah baru tahap selanjutnya adalah di cat dasar warna putih semua. Nanti akan baru dicat warna abu-abu gitu kan. Tapi memang sebagai informasi untuk klaster Meratus ini adalah dia untuk tekstur tanahnya dia lebih ke bawah gitu kan. Ya harapannya sih memang Modern Cilencit juga harusnya sudah memikirkan lah ya dampak apa yang harus ditimbulkan ke depannya, yang mungkin teman-teman juga khawatirkan di sini gitu kan. Kalau di depan sini memang ini adalah lahan ekspansi yang sebelumnya memang masih kosong ataupun masih di
dataran tinggi itu kan, masih gundukan-gundukan tanah. Nah sekarang sudah mulai diratakan juga karena itu merupakan dari bagian dari klaster ataupun modern Chelsea itu sendiri. Jadi memang sudah di belakang pembelian. Jadi semakin lama nanti untuk modern Chelsea ini akan lebih luas gitu kan. Dan memang target dari master plan sendiri memang untuk modern Chelsea ini dipastikan bisa mencapai sampai 1000 hektar gitu. Oke, ini kita masih di klaster Meratus. Ini untuk kondisinya saat ini itu kan. Klaster Meratus di sini memang tidak hanya rumah tipe 27 saja, namun juga untuk tipe-tipe lain juga ada juga di sini, lebih variatif. Dan memang di sini juga padat untuk rumahnya ya, jadi nggak lengkap gitu. Jadi memang di sini lebih banyak ataupun padat gitu untuk perumahannya gitu. Harapannya sih nanti di kelas 100 ini lebih ramai juga ya buat teman-teman ya. Nah ini untuk perbandingannya nih, sebelah depan itu adalah tinggi dari jalan utama. Jadi kalau bisa bilang Kak Ade berapa sih tingginya jalan utama dengan kelas 100 ini? Nah itu kalau bisa bilang sih tingginya sampai segenteng ya gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena di banyak sekali perumahan-perumahan yang memang di bawah dari tinggi jalan utama. Misalnya kayak di Tenjo itu ada beberapa rumah yang bukan rumah sih, dia pembangunan perumahannya itu di bawah jalan raya gitu. Bahkan kayak cekung lah istilahnya gitu. Tapi harapannya sih ke depannya memang semoga sih nggak banjir gitu kan. Nah ya masih buat teman-teman juga sama lah ya untuk harapannya juga gitu kan. Nah ini kita masih berada di klaster 100 untuk progress as of Februari 2023. Oke, di sini kita lihat memang sudah mulai banyak untuk yang pengacian terakhir, penggulutan terakhir nanti di progres ya untuk cat pertama lapisan dasar warna putih, baru dilanjutkan untuk progres cat berikutnya adalah warna abu-abu. Oke, kita sudahi dulu untuk klaster 100. Kita menuju ke klaster berikutnya adalah klaster Pasai. Nah, di depan dulu klaster Pasai Timur yang memang progresnya sekarang sudah mulai untuk pengkaflingan istilahnya begitu. Dan untuk jalanan sudah cakep banget. Mereka sudah bangun dulu untuk jalanannya, sudah cakep banget. Tinggal di depan sudah dipatok-patokin tuh rumah ini, rumah itu, ukuran ini, ukuran sekian, bla bla bla, sudah dipatokin semua. Tinggal nanti harusnya progresnya lintang selesai, nanti pindah ke klaster Pasai ini. Nah di depan itu adalah untuk perataan juga, untuk progresnya nanti akan dibangun untuk daerah komersil. Dan sebagai kabar informasi juga nanti untuk jalanan yang tinggi nih, yang membatasi antara klaster Pasai Timur dan Pasai Barat nantinya akan diratakan. Tapi memang sekarang progres untuk perataan ini nggak gampang ya teman-teman ya, karena memang untuk tekstur tanahnya di sini lebih padat istilahnya gitu kan. Memang ini membutuhkan waktu untuk bisa dilakukan perataan. Nah nanti nggak ada nih yang jalanan ke atas tuh nggak ada, nanti semua rata gitu. Jadi lebih kelihatan banget kalau misalnya modern Chelsea ini sangat luas sekali. Jadi nggak cuman kecil kayak perumahan yang membangun klaster saja, tapi memang di sini kita akan membangun untuk city modern dengan konsep resort, dan harapannya bisa menjadi the next BSD gitu kan. Nah di depan itu sudah rumah-rumahnya sudah, sebagai informasi yang sebelumnya gue udah informasikan melalui YouTube sebelumnya, untuk rumah-rumah di depan itu sudah selesai dilakukan relokasi. Nanti untuk tanah pegunungan ini akan diratakan semua. Nantinya baru nanti akan dibutuhkan untuk cut and fill menuju ke daerah yang membutuhkan. Jadi semua di klaster ataupun di modern Chelsea ini akan terlihatnya rata semua gitu kan. Jadi nggak kalah tuh dengan pengembang di sebelah itu kan, misalnya di daerah Tenjo, di daerah Maja yang memang mereka sudah jadi duluan gitu kan. Nantinya di sini juga cukup luas sekali, tapi memang sekarang untuk fokusnya untuk modern Chelsea ini lebih ke rumah sederhana terlebih dahulu, karena memang sudah selesai, karena memang sudah melewati batas serah terima yang harus mereka lakukan gitu kan. Nah ini adalah klaster Pasai
barat. Nah, sebagai informasi untuk Pasai Barat memang untuk gardu listriknya nantinya akan di sebelah kanan tadi ya, di sebelah kiri dari saya sekarang gitu kan. Nah, memang berdekatan dengan rumah nantinya. Nah, ini adalah bundaran nantinya yang akan dibangun, bundaran ataupun taman yang memang buat teman-teman juga bisa akses untuk penyegaran lah istilahnya, biar nggak terlalu rumah-rumah semua isinya kalau misalnya di Pasai Barat di sini gitu kan. Nah, Pasai Barat di sini malah lebih cepat ya progresnya ya daripada Klaster Meratus. Kalau bisa bilang memang di sini nggak hanya tipe kecil tapi juga ada tipe besar juga, 27 gitu kan, dan memang tipe juga sini lebih variatif juga, dan memang progresnya saat ini memang sudah masuk untuk pembersihan dan perataan tanah juga, dan memang nantinya akan diprogres untuk selanjutnya adalah untuk pembangunan, yaitu akses dari jalan depan rumah dengan garasi gitu kan. Nanti tinggal untuk pembuatan landscape, nanti untuk jalan-jalan juga sudah rapi juga, kemudian untuk drainase juga sudah cakep gitu kan. Harapannya sih di bulan Maret sih buat teman-teman yang sudah melakukan pembelian di sini sudah bisa untuk serah terima, dan nantinya teman-teman bisa menempati rumah ataupun teman-teman yang sudah melakukan pembelian di sini gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin gitu kan mau Kak Ade ini kapan ya untuk serah terima saya gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau mempertanyakan itu, teman-teman bisa menginformasikan ke marketingnya. Jadi ke marketing itu bisa menginformasikan ke mereka untuk kalau bisa diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin alasannya adalah mungkin saya nggak mungkin juga harus kontrak ataupun kos, jadi pengeluaran akan double terus. Jadi saya perlu rumah ini segera jadi. Jadi nanti dari marketing akan diinformasikan ke tim real estate untuk agar bisa diselesaikan terlebih dahulu, dan teman-teman bisa serah terima terlebih dahulu gitu kan, istilahnya gitu. Yang pasti buat teman-teman jangan sampai lengah, jangan sampai ya sudahlah gitu kan, pasrah gitu kan. Yang pasti teman-teman kalau mau keburu, mau pengen cepet-cepet menghuni, follow upnya adalah ke marketing ataupun ke manajemen. Nah, itu adalah akses yang gampang buat teman-teman agar cepat untuk serah terima. Jangan kebanyakan komplain tapi kebanyakan di sosial media ataupun apa yang memang menurut gue sih itu nggak terlalu banyak impactnya itu kan. Malah menurut gue sih itu malah menurunkan pelan-pelan menurunkan pangsa pasar dari rumah teman-teman yang dilakukan pembelian. Kalau menurut gue sih gitu ya, untuk pandangan gue sendiri gitu kan. Yang pasti apapun kondisinya, teman-teman bisa melakukan komplain tuh langsung ke pihak developer. Kalau memang by email nggak bisa, yang pasti jangan cuma omongan doang. Kalau bisa by email yang memang sudah ada historinya, itu jelas juga, ataupun by WA di awal itu kan, seperti itu. Nah, gue mau informasi juga buat gue mau ngasih tahu nih untuk jalan akses menuju ke marketing sudah mulai jadi juga. Tapi sebelum gue informasikan juga, buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe, like dan komen ya. Buat teman-teman komennya dipastikan komen-komen positif yang bisa membangun untuk kedepannya untuk channel kakak adik ini gitu kan. Nah, aku sudah mulai melewati untuk akses jalan utama ini, dan memang sudah mulai pengecoran juga dan sudah mulai tersambung gitu kan. Harusnya untuk bulan ini sudah tersambung nih jalan utamanya ini gitu kan. Ini digunakan nantinya untuk teman-teman yang melakukan perpindahan ataupun mengunjungi unit-unit yang ada di Pasai gitu kan. Jadi nantinya kita nggak perlu lagi tuh lewat daerah kampung, nggak perlu lagi kita nggak lewat sana lagi. Ya memang kalau bisa dibilang sih gimana, jalannya lebih berkelok-kelok dan memang lebih sempit lah istilahnya gitu. Jadi harapan nanti kalau udah selesai, nanti teman-teman Rama, Lintang, Meratus dan Pasai tidak perlu untuk melalui kampung, tapi melalui jalan utama ini untuk menuju ke stasiun ataupun menuju ke lokasi lainnya gitu kan. Nah, ini sudah mulai pengecoran juga sebelah kiri nih. Ini udah clearing juga. Nah, sebelah kiri nih kita mau cek dulu ya. Nah, sebelah kiri itu sudah mulai pengecoran. Ini siang bolong nih gue jalan-jalan ke sini gitu kan. Nah, harusnya ini juga tinggal dikit lagi nanti agar progres untuk pengecoran untuk penutupan. Jadi kalau bisa bilang sini ada 3 lajur ya. 3 lajur yang sudah mulai pengecoran.
Untuk lajur yang sebelah kanan memang masih belum diprogres pengecoran dulu, seperti memang untuk sebelah kiri dulu nih, biar teman-teman juga bisa setidaknya bisa melalui akses terlebih dahulu gitu. Nah, kita menuju untuk marketing untuk progres seperti ini gitu kan. Ini luar biasa sekali sih tebelnya. Jadi kalau bisa dibilang sih ini kuat sangat kuat gitu kan. Bahkan kalau bisa bilang sih untuk pengecoran di sini sama jalan kampung sih beda banget. Istilahnya lebih ke kualitasnya lebih cakep inilah gitu. Oke, kita langsung menuju dulu nih untuk ke klaster Rama tuh kan. Nah, ini adalah jalanan menuju ke stasiun Cileunjit. Nah, ini dia. Kalau di Modern Cileunjit itu masih banyak sekali nih binatang-binatang kayak kebun binatang, jadi istilahnya ya. ada kebo gitu kan, ada sapi, ada kambing gitu. Iya, wajar sih, namanya juga perumahan-perumahan yang baru dibangun juga. Dan menurut gue sih no worries dengan hal itu, karena menurut gue ambil positifnya aja. Kalau gue bisa melihat di mana lagi gue bisa ngelihat binatang-binatang kayak gitu di Jakarta kayak susah banget, bahkan di kampung gue juga di daerah Jawa Timur juga udah susah gitu kan gitu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe terlebih dahulu, dipastikan buat share juga untuk postingan gue yang melakukan update juga untuk perumahan-perumahan, kemudian memberikan like juga itu kan, ataupun unlike pun nggak masalah, tapi diberikan kalau bisa, kalau memberikan komentar yang positif dan memang memberikan komen yang bisa membangun agar tidak terlalu banyak komentar negatif lah istilahnya. Memang gue juga bingung mau jawabnya apaan, karena gue juga perspektif dari pembeli itu kan. Nah, inilah sebelah kanan itu sebagai informasi sudah mulai perataan juga, nantinya akan mulai untuk akses dibikin jalan juga sepertinya. Gue nggak tahu dibikin jalan ataupun memang nanti akan diratakan juga. Yang pasti nanti akan ada sekat antara kampung dan Modern Cileunjit. Karena kalau bisa bilang sih memang di sini kampung warga di sini memang kalau bisa bilang sih nggak terlalu mendukung ya untuk pembangunan Modern Cileunjit. Karena memang kalau bisa bilang sih memang mereka tuh membangun portal gitu loh. Padahal juga jalan di sini juga sudah dicor juga, harusnya nggak akan merusak dari cor-coran ataupun jalanan yang sudah dibangun. Istilahnya kayak mereka tuh membatasi untuk kayak truk-truk yang lewat gitu kan. Padahal juga menurut gue sih itu juga nanti juga kalau memang ada perusakan juga Modern Cileunjit juga bakal bangun juga sih gitu loh. Gitu. Jadi istilahnya kalau sekarang ada truk-truk itu akan mereka lewat Rama dulu, muter itu, jadi istilahnya lebih lama lagi jadi gitu kan. Ya menurut gue sih no worry sih gitu kan, selama saling support juga sih gitu kan. Oke, itu dulu untuk liputan gue kali ini untuk Modern Cileunjit as of Februari 2023. Jangan lupa untuk pastikan buat teman-teman juga untuk like, subscribe, komen juga untuk channel gue gitu kan. Thank you for watching dan see you on the next video. Bye bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, likes, and comment to my channel Kakak Ade. Thank you.